Hai Aquarius, salam rahayu untuk kita semuanya. Kali ini saya reading menggunakan Vedic Astrology untuk Aquarius Sun, Aquarius Moon, Aquarius Ascendant. Dari energi solar eclipse yang terjadi tanggal 20 April tahun 2023, puncak gerhana terjadi pukul 11 menit ke 15 detik ke 15, waktu Indonesia bagian Barat. Gerhana matahari total ini terjadi di Aswini Nakshatras. Energi ini pasca 6 bulan ke depan. Seterusnya menetap. Gerhana matahari maupun gerhana bulan terjadi ketika Moon dan Sun conjunction dalam satu house. Pada periode gerhana ini, Sun dan Moon conjunction di 5 derajat di konstelasi Aries, berada di house ketiga Aquarius. Ada Uranus, Rahu, Merkuri yang juga berada dalam satu house ketika gerhana terjadi, yaitu di house ketiga Aquarius. Merkuri posisinya 21 derajat. Jupiter berada di Pisces di house kedua Aquarius, 29 derajat, menggambarkan Jupiter bergerak ke Aries, yaitu ke house ketiga Aquarius. Tanggal 22 April 2023, posisi Jupiter sudah berada di house ketiga Aquarius bersama dengan Uranus, Rahu, Sun, Moon, dan Merkuri. Kemudian Venus berada di house keempat Aquarius 16 derajat, Mars berada di house kelima Aquarius 18 derajat, Ketu di house ke-9 Aquarius, Pluto di house ke-12 dan Saturnus di house pertama Aquarius, di ascendant Aquarius ya. Dan Neptunus berada di house kedua Aquarius. Gerhana biasanya mengungkapkan hal-hal yang selama ini terungkap, baik itu di dalam perasaan, di dalam pikiran, ataupun rahasia-rahasia yang disembunyikan. Momen gerhana adalah cara alam untuk menunjukkan, mengungkapkan apa yang harus diungkapkan. Bisa saja ini dari faktor internal kita atau dari faktor eksternal yang membuat problem ini harus terungkap. Di titik inilah kita bisa melihat kesalahan kita atau kebenaran dari tindakan kita. Begitu juga kita bisa melihat kebenaran dari tindakan orang lain maupun kesalahan orang lain. Oke, Aquarius, sebelum gerhana matahari ini, Uranus dan Rahu sudah berada di house ketiga Aquarius. Maka ketika gerhana terjadi di house ketiga Aquarius ini, problem yang terungkap adalah hal-hal yang terkait dengan energi Uranus dan Rahu ini, yaitu komunikasi, hubungan dengan saudara-saudara, adik dan kakak, atau hubungan dengan keluarga, dan ada problem negosiasi atau problem dengan luar negeri, problem dengan pimpinan atau guru, atau di dalam bidang pendidikan. Dan persoalan ini bisa sudah berakhir pada pemutusan hubungan, pemutusan koneksi, pemutusan pendidikan, penghentian dari kontrak bisa saja atau pekerjaan, atau berakhir dengan perpindahan, pemutusan hubungan kerja, atau bahkan yang paling ekstrim bisa terputus silaturahmi dengan keluarga. Kalaupun Aquarius masih bisa mempertahankan koneksi ini, maka struggle, berjuang banget, dan Aquarius lebih banyak mengalah, lebih banyak berkorban secara perasaan. Nah, ketika Saturnus masuk ke house pertama Aquarius, maka ini udah tidak bisa lagi. Aquarius nggak bisa lagi mengalah, nggak bisa lagi terlalu berkorban, karena Aquarius sudah dituntut harus bisa bijaksana, mandiri, dan disiplin. Lebih berjalan pada hal-hal yang benar. Kalaupun Aquarius memang benar, ya harus berjalan di jalan kebenaran. Nggak boleh merasa bersalah, apalagi playing victim. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Aquarius harus bisa mengambil kepemimpinan terhadap diri sendiri dan kehidupannya. Kalaupun Aquarius merasa di posisi yang salah, wajib untuk meminta maaf untuk ketenangan batin, untuk ketenangan posisi Aquarius. Dan Pluto berada di house ke-12 Aquarius sejak tahun 2021 Januari. Dan Pluto ini lama banget berada di house ke-12 Aquarius sampai
nanti tahun 2040. Ini perhitungan menurut sidereal atau Vedic Astrology. Kalau menurut Western itu beda lagi posisi Pluto. Kalau memang Aquarius sudah merasakan perubahan energi Pluto ini di dalam pengakhiran, entah ini pengakhiran kontrak, pengakhiran hubungan kerja, pemutusan hubungan, atau ada berita duka cita, seseorang di dalam keluarga meninggal dunia misalnya ya, sejak Januari 2021, maka ini menggambarkan bahwa energi Pluto ini berpengaruh di energi Aquarius dan sikap yang harus Aquarius ambil adalah hal-hal yang sudah berakhir, hal-hal yang sudah lepas, hal-hal yang sudah berlalu tidak bisa lagi diharapkan untuk kembali. Aquarius harus berjalan terus, move new direction, menuju tujuan baru kehidupan Taurus ke depannya. Boleh melihat ke belakang tapi bukan ingin balik. Oke. Kemudian pada momen gerhana matahari ini yang terungkap adalah komunikasi dan koneksi. Fakta-fakta akan terungkap dan kemungkinan Aquarius di sini akan berkomunikasi, membicarakan atau akan ada klarifikasi penting ya. Dan ini menjadi momen peristiwa penting di dalam kehidupan Aquarius. Mungkin prosesnya nanti dengan konfrontasi, dengan membalas somasi, atau mungkin sebagian Aquarius ada mendapatkan somasi dari beberapa pihak ya. Dan ini adalah waktunya Aquarius untuk menjawab segala kebenarannya. Bersikaplah secara transparan karena tidak bisa lagi ditutup-tutupi Aquarius, semuanya akan terungkap, semuanya akan terlihat secara transparan. Persoalannya akan bisa terbaca dengan jelas. Merkuri akan retrograde di Aries di house ketiga Aquarius tanggal 21 April 2023 sampai bulan Mei. Kemudian bulan Juni Merkuri akan transit dan masuk ke Taurus di house keempat Aquarius. Tujuan gerhana kali ini adalah memberikan dharma, hal-hal yang selama ini sudah diperjuangkan oleh Aquarius. Mungkin selama ini Aquarius lebih banyak mengalah dari komunikasi, lebih banyak memberikan sikap bijaksana, banyak memberikan nasihat-nasihat, misalnya dalam mendidik anak ya. Nah, ketika Jupiter masuk di Aries di house ketiga Aquarius, maka ini adalah momen terbaik Aquarius akan mendapatkan kesempatan dan peluang-peluang untuk membicarakan kebenaran-kebenaran dan kebaikan berpihak pada Aquarius. Kemenangan bisa berpihak pada Aquarius, hanya prosesnya melewati periode atau peristiwa yang kurang begitu mengenakan. Contohnya seperti yang tadi saya katakan, mungkin adanya konfrontasi, mungkin adanya komunikasi yang sedikit memanas, tetapi dampaknya positif Aquarius. Ditunjukkan dengan Merkuri yang retrograde, mungkin ada nantinya perjalanan singkat. Ini perjalanan bisa saja domestik atau internasional. Ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, ada kontrak atau kerjasama, ada pembicaraan pembahasan tentang kontrak baru, kerjasama baru, ada juga kemungkinan wawancara, negosiasi dalam bisnis atau wirausaha, dan ini akan mengarah kepada kerjasama baru, pekerjaan baru, kontrak baru, jalan baru ke depan Aquarius, sehingga ini akan menjadi titik Aquarius menyadari bahwa tidak perlu lagi balik ke belakang. Kalau selama ini masih ngelihat juga ke belakang, ya udah itu hanya sebagai pemandangan saja, tapi Aquarius harus lebih bisa berfokus untuk rencana ke depan, kontrak baru di depan, kerjasama di depan, dan kestabilan finansial yang di depan harus dicapai dan dikejar. Ini juga adalah momen penyembuhan spiritual. Mungkin ada sebagian Aquarius yang menjalani pengobatan atau penyembuhan spiritual, maka pada periode ini Aquarius sudah bisa melihat penyembuhan spiritualitas. Sudah lebih bisa percaya diri untuk menyongsong hal-hal baru ke depannya. Dan beberapa peristiwa ini bisa saja terkait dengan pasangan, istri, atau ibu mertua, karena ada Venus di house keempat. Jika Venus di house keempat ini membawa keberuntungan, khususnya dari energi feminin. Kalau selama ini ada beberapa problem di energi feminin, misalnya ada kontrak kerja yang sepertinya sulit untuk mendapatkan persetujuan bos perempuan, ini contohnya ya, maka pada periode ini
akan lebih bisa diajak komunikasi, lebih bisa untuk negosiasi, lebih bisa sejalan dan setujuan lah dengan Aquarius. Dan energi Mars di house ketiga ini membawa kepercayaan diri dan keberanian untuk Aquarius menyongsong masa depan. Karena oposit dari house kelima ini adalah house ke-11 tentang masa depan, house ke-11 Aquarius adalah Sagittarius, rulesnya adalah Jupiter yang juga transit dan masuk di Aries pada momen gerhana ini. Jadi kalau saya lihat sih Aquarius di sini memperoleh dharma dari masa lalu dan juga dharma untuk masa depan. Namun ada sedikit trouble kemungkinan dengan anggota keluarga laki-laki. Kalau Aquarius memiliki saudara laki-laki, kemungkinan di sini ada konflik ataupun pertengkaran. Tetapi kalau Aquarius bisa membawa situasi ke arah yang lebih baik, justru saudara laki-laki di sini bisa membantu. Sebagian Aquarius kemungkinan akan mendapatkan penawaran kerjasama ataupun penawaran pekerjaan dari luar negeri. Dan kalaupun Aquarius harus melakukan perjalanan untuk sebuah pekerjaan, maka perjalanan ini bermanfaat dan menguntungkan. Oke Aquarius, maju terus pantang mundur ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Nantikan video selanjutnya. Thank you for watching Aquarius. Bye-bye.